dalam lagi banyak gitu guys. Nah jadi yang ketiga ini bakal kita review juga nih guys. Jadi yang sering kita ngomongin hasil silangan ikan cupang kita nih guys. Nih guys, ini ikan cupang silangan kita nih. Ini krontel glopis. Jadi hasil silangannya kayak gini tuh. Jadi kita kenapa milih yang warna basegel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita lanjut breeding lagi nih guys. Kenapa lanjut breeding? Ya karena lagi-lagi guys, karena cuacanya lumayan bagus satu, terus kedua pakan nih guys. Jadi ya alasan kita breeding itu mungkin jadi alasan kalau di tempat saya. Mungkin kalau di tempat teman-teman boleh komen-komen. Dan yang pastinya kita ada permintaan guys, ada permintaan dari temen, dan ada yang kemarin kolom komentar juga minta bikin konten lanjutan untuk breeding sama sharing edukasi tentang gimana hasil ikan silangan nih guys. Jadi sebelumnya saya minta maaf nih guys. Jadi karena video yang selama ini tuh agak sedikit goyang-goyang, nggak kayak video sebelumnya karena ada kerusakan sendiri tuh dari alat-alat kita yang ada di rumah. Dan jadi sekarang kita cuma pakai HP aja guys tuh. Jadi cuma pakai HP, insya Allah sedikit durasinya bermanfaat buat teman-teman yang emang hobi di ikan atau yang di luar subscriber kita yang nonton video ini guys. Jadi jangan lupa di like juga, di komen, dan subscribe guys. Nih video kita semakin lama dan semakin berkembang nih guys. Jadi sebelum kita lihat indukannya yang bakal kita breeding, pasangan silangan apa aja, dan kita mau sedikit spill akuarium kita nih yang bakal cocoknya kita taruh ikan cupang jenis apa nih guys. Ini akuarium ini, langsung kita lihat aja nih guys akuariumnya nih. Jadi guys, akuarium yang kita taruh ini rencananya mau bakal kita taruh ikan cupang glopis nih. Kenapa kita taruh ikan cupang glopis? Ya kalau kita lihat sih ini dari settingannya emang buat ikan-ikan glopis, tapi saya mau piara versi ikan cupang nih guys. Kenapa versi ikan cupang? Ya karena ya lagi-lagi guys, karena lampunya ini kita pakai lampu biru kayak gini guys. Jadi ini bukan lampu UV spesial atau lampu UV yang bener-bener full UV ya, UV beneran, bukan lah intinya kayak gitu guys. Jadi kalau UV beneran itu agak lumayan ngeri juga buat ikan tuh. Jadi ya ini UV khusus akuarium, jadi bukan UV khusus buat kayak buat tanaman, bukan guys. Jadi ini buat akuarium, buat ikan-ikan biasa aja sih kalau kata saya. Jadi kayak model gimana ya lampunya? Mungkin teman-teman boleh tahu, yang tahu boleh komen-komen nih. Lampu UV model kayak gini, ini biasanya bagus buat miara ikan cupang jenis apa nih? Nah guys, kita biasa kalau air baru, saya biasanya sih endapin dulu selama seharian. Kita kasih daun ketapang, kita pakai filtrasi juga nih. Ini biar airnya nanti airnya bener-bener bersih guys, bersih dari yang namanya bau air dari kaporit juga, sama batu-batu yang mungkin kita baru beli, kita taruh di sini guys tuh. Jadi biasanya kalau akuarium baru kayak air baru kayak gini, kita nggak langsung taruh ikannya. Jadi seharian kita endapin. Dan jangan lupa nih kita kasih daun ketapang, dan ini kita kasih ramuan juga nih. Kita kasih ramuan buat air yang baru aja kita taruh di akuarium nih guys. Jadi mungkin buat teman-teman boleh komen-komen nih, kira-kira lanjutin lagi gak buat konten akuarium cupang glopis ini nih. Jadi kita bakal taruh ikan cupang glopis nih. Rencananya bakal mau kita taruh di sini guys. Biar warnanya cakep-cakep dah pokoknya guys, nyala kayak gitu guys. Jadi langsung aja kita lihat ikan kita yang lagi kita breeding dan indukannya dari jenis apa. Nah langsung kita lihat aja guys. Nih guys, kita udah siapin 2 pair ikan cupang ini. Pertama dari line pensi nih, atau ikan line bilangnya ikan hellboy guys. Jadi kalau kita sih dulu bilangnya ini ikan pensi nih, sekarang bilangnya hellboy karena warnanya merah kayak gini. Mungkin nggak jadi masalah sih kalau menurut saya, karena ikan cupangnya emang lumayan bagus juga nih. Dan rencananya ini mau kita breedingin sama jenis glopis, karena kita lagi nggak ada indukan hellboy sendiri. Kemarin sempat beli sepasang dan female-nya mati guys. Jadi ya mau nggak mau kita nggak ada female. Dan untuk hasil silangan juga bakal kita update juga nanti. Yang ini nih antara silangan hellboy sama glopis warna koi kayak gini nih. Jadi kenapa nggak saya silangin sama Nemo, walaupun saya punya Nemo atau multicolor ya. Kalau dari pengalaman saya breeding, mungkin teman-teman yang senior tahu dah intinya kayak gitu guys. Jadi takutnya yang udah-udah aja kita breeding jadi bukan keluar warna merah tuh, jadi kebanyakan warnanya tuh putih, selo kayak gitu, terus basegel, wah pokoknya banyak ininya lah, warnanya jadi kurang menarik kalau dari pengalaman saya guys. Jadi kenapa saya milih ikan glopis, karena ikan glopis sendiri warna hijaunya ini nih, hijau stabilonya ini gampang buat dimasukin warna-warna lain tuh. Jadi kayak gitu guys. Dan
Indukan yang kedua yang kita siapin ini nih, dari matanya pun udah hijau, glopis, nemoglopis. Nah terus sama female-nya multi galaksi guys, tuh kayak gini tuh. Jadi notol-notol kayak gini kita bakal silangin ikan ini, ikan cupang glopis nemo ini sama warna nemo galaksi nih guys. Jadi dia ada sedikit dominan hitamnya sama hijaunya. Nah kita mau nemuin ikan ini kenapa? Karena saya pengen tahu nih antara male-nya bukan glopis dan female-nya glopis, apakah genetiknya kuatan yang glopis atau yang biasa nih. Nanti bakal kita update juga nih hasil silangan ini juga nih, hasil silangan yang ini. Dan ini baru hari pertama. Kenapa nggak kita langsung ketemuin nih female? Karena kita mau ngecek dulu gak tes si male-nya kira-kira ngeluarin buih apa enggak nih. Kalau ngeluarin buih atau birahi itu kemungkinan buat di breedingnya lebih gampang dibandingkan dia nggak ngeluarin buih. Kalau saya sih patokannya gitu guys. Jadi kalau mau breeding ikan cupang pastiin si male-nya keluar buih dulu tuh. Karena buih itu bisa mengartikan kondisi ikan itu pertama sehat, kedua sama ikan tuh biasanya birahi. Nah itu dari pengalaman saya kayak gitu guys. Jadi dua pasang ini bakal kita breeding nih. Kemungkinan nanti bakal kita videoin juga. Nanti kalau pas dia udah kita temuin sama male-nya, female-nya, dan udah bikin telur tuh guys. Jadi dua ini nanti next video lah boleh kita review lagi nih guys. Jadi persiapan kita breeding, kita lanjut breeding lagi. Ya satu faktor karena ada permintaan. Kedua itu karena pakannya di alam lagi banyak. Tuh itu guys. Nah jadi yang ketiga ini bakal kita review juga nih guys. Jadi yang sering kita ngomongin hasil silangan ikan cupang kita nih guys. Nih guys, ini ikan cupang silangan kita nih. Ini krontel glopis. Jadi hasil silangannya kayak gini tuh. Jadi kita kenapa milih yang warna basegel? Karena kita suka sama ininya guys, sama pomnya. Terus sama yang si female-nya juga matanya udah hijau tuh guys. Jadi si male-nya warna matanya udah hijau dan female-nya juga matanya udah hijau. Karena kalau dari genetik glopis sendiri kalau hijau kayak gini, kalau dari pengalaman saya lumayan kuat genetiknya tuh. Jadi ini rencananya kita juga mau bikin CT glopis ini biar ray-nya tuh udah benar-benar bagus guys, sampai full tuh. Cuma sayangnya ini si female-nya ini jadinya ekornya nggak kayak CT bener-bener tuh, jadi kayak CT plakat guys tuh. Walaupun nggak sempurna kayak bener-bener CT plakat tuh. Jadi ray-nya tuh nggak terlalu gede kayak gini tuh. Jadi ya kalau hasil silangan pertama ya emang kebanyakan rata-rata kayak gini, dan ada yang jadi ke Habmun CT. Jadi yang ke CT juga sedikit dan biasanya dominannya ke Habmun CT guys. Tuh. Jadi ini langsung kita breeding juga, tapi sama guys, sama sebelumnya tuh kita harus patokan lagi tuh sama kondisi male-nya biar ada buih. Kalau udah ada buih baru kita lepas nih dari penjodohan ini. Nah kalau belum ada buih saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena takutnya tuh nggak jadi guys. Lagi-lagi karena kondisi buih itu atau bubble nest itu untuk mempertandakan bahwasanya si jantan itu sehat dan siap birahi tuh kayak gitu guys. Jadi ini buihnya ada tapi nggak terlalu banyak guys tuh. Jadi kita tetap sih kalau yang namanya breeding kita butuh yang namanya media buat nempelin telur tuh. Jadi telurnya itu nanti nempel di daun pisang ini atau di daun ketapang atau di tanaman-tanaman air juga bisa guys tuh kayak gitu guys. Jadi buat lanjut breeding lagi ini kita udah siapin 3 pair ini yang rencana untuk kita update juga buat teman-teman. Intinya sih hasil silangan semua, dan ini inbreedan. Yang dua itu kita coba-coba silang tuh. Jadi coba-coba silang yang male-nya dari sini dan female-nya kita beli dari pasar ikan hias Jatinegara. Tuh, jadi yang si CT krontel ini nanti juga kalau pas udah buihnya ada si male-nya bakal kita lepas nih dari si female-nya kita lepas nih dari toples ini tuh. Jadi kalau saya sih penjodohannya kayak gini. Mungkin teman-teman yang senior atau teman-teman yang lebih tahu tentang breeding ikan cupang, ada yang nggak penjodohan juga ada yang dijodohin juga ada. Nah itu balik lagi ke teman-teman sih. Intinya saya sharing pengalaman. Kalau metode kayak gini, penjodohan kayak gini lebih aman guys. Lebih aman kenapa? Ya saya sih pengennya si male ini benar-benar birahi dulu, karena udah ada buihnya tuh. Dan walaupun ini saya lihat si female juga udah benar-benar birahi tuh, karena lihat kantong telurnya aja udah sampai jatuh-jatuh kayak gini guys tuh. Takutnya dia buang telur takutnya.
Tapi kita lihat besok aja. Walaupun ini kita patokannya sih si male-nya harus benar-benar buang buih itu. Harus ada bubble nest-nya. Ini bubble nest udah ada tapi baru sedikit tuh. Bubble nest baru ada sedikit tuh. Jadi bubble nest-nya belum banyak banget sih tuh guys. Jadi ya kita taruh daun pisang ini juga karena emang daun pisang ini bagus untuk teman-teman yang pengen belajar breeding. Ini biar apa ya, biar bakteri kecilnya ketika pas burakan ada, biasanya ini infusoria dari daun pisang kering ini bakalan ada nantinya guys tuh. Walaupun kita nggak tahu nih jenis bakterinya gimana, yang penting ini bakteri kecil yang emang biasanya tuh buat makanan burakan ikan cupang tuh. Infusoria binatang gitu guys. Ini airnya udah kita andepin ya guys ya. Jadi air udah kita andepin dan ini kita breedingnya di akuarium. Tapi kalau buat di akuarium biasanya kita nggak terlalu lama tuh. Paling maksimal di 3 minggu guys. Di 3 minggu baru kita pindahin. Atau kelamaan dah kalau 3 minggu mah. Biasanya seminggu kalau si burakan udah bisa berenang baru kita pindahin tuh guys. Jadi karena ya baik lagi teman-teman sih, kalau saya sih sharingnya kayak gitu guys. Nanti untuk hasilnya bakal kita update lagi nih buat teman-teman nih. Tuh guys, ini si jantannya udah benar-benar birahi banget tuh. Si jantannya udah birahi dan bukan si jantannya, si betinanya udah birahi banget tuh. Cuma si jantannya belum banyak ngeluarin buih atau bubble nest. Nah, paling sampai sini aja guys kita breeding 3 indukan ikan cupang kita nih. Yang ini di akuarium, yang ini di akuarium lagi kita melakukan penjodohan, dan nanti bakal rencana ini kita satuin yang ini dalam satu wadah dan yang ini juga dalam satu wadah. Kenapa kita pakai galon mineral atau galon minuman bekas ini? Karena saya takutnya menghindari si cicak itu kadang suka masuk ke dalam tuh makan burakan. Dulu saya juga pernah nemuin nih, ternyata yang ada di galon ini telur ikan cupangnya habis diacak-acak sama cicak, dan burakan juga yang udah ada burakan kadang tuh cicak suka naik tuh. Tapi kalau di ini sih di galon saya belum pernah lihat, maksudnya di galon belum pernah lihat. Tapi kalau tempat-tempat kayak wadah kayak gini, kayak ember kayak gini, itu saya pernah lihat kejadian kayak gitu guys. Nah paling sampai situ aja guys, kita update ikan cupang kita yang 3 pasang ini. Kita lanjut breeding lagi nih untuk hasil silangannya. Jadi teman-teman yang emang suka ikan cupang hasil silangan, ikutin aja guys di channel ini nih guys. Jadi guys, kita udah update ikan cupang kita yang bakal kita breeding dari 3 pasang ini guys. Jadi 3 pasang itu yang tadi kita review. Yang pertama itu dari jenis multicolor, Nemo multicolor sama ini glowfish guys. Jadi ikan cupang glowfish yang matanya hijau sama enggak. Terus yang satu itu sama pensi guys. Jadi pensi juga udah kita jodohin juga. Seperti biasa kalau ada buinya baru nanti kita lepasin guys si male-nya biar ketemu sama si female. Biar telurnya itu nanti ngikat di atas buih dan nggak jatuh guys. Jadi paling sampai situ aja guys. Jadi buat teman-teman yang tahu channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys agar channel ini semakin berkembang dan menjadikan rekomendasi tuh. Pastikan nontonnya full video agar kitanya makin semangat nih guys bikin video-videonya. Jadi kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.